Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Coach Utoro, coach dan trainer, pengembang sistem training guru coach dan leader coach. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang how to be more self-awareness. Semoga video ini menjumpai Anda semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Video ini tertuju kepada Anda semua, siapapun Anda yang sedang ingin meningkatkan kualitas leadership-nya dan meningkatkan dampak positif dari kepemimpinannya untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk tim, dan untuk organisasi. Selamat menyimak video ini, dan saya akan menggunakan slide PowerPoint untuk mempermudah belajar kita. Apakah Anda siap? Bagus. How to be more self-awareness. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk mendefinisikan apakah yang disebut dengan self-awareness. Self-awareness biasa diterjemahkan dengan kesadaran diri atau mengenali diri. Self-awareness adalah kemampuan untuk melihat dengan jelas kapabilitas diri atau kemampuan diri dan menggunakannya sebagai dasar untuk tumbuh, berkembang, dan menghadapi tantangan-tantangan baru. Karena hari berganti, tantangan baru muncul, dan kita perlu selalu menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini, maka self-awareness menjadi sesuatu yang sangat penting bagi seorang leader. Mengapa hal ini penting? Karena keberhasilan kita dalam hidup dan karir sangat bergantung pada kemampuan memahami sesuatu yang saya keren melakukannya. Atau saya biasa-biasa saja melakukannya. Atau saya belum bisa melakukannya. Di mana saya berada? Dan apa yang perlu saya lakukan untuk menjadikan kualitas leadership saya lebih baik? Sokrates 2000 tahun yang lalu juga menyampaikan bahwa ketahui dirimu. Karena mengetahui diri kita akan menjadi landasan kita untuk berkembang menjadi diri kita yang lebih baik. Ada juga John Erickson, seorang psikolog dari Kanada, mengatakan bahwa semakin Anda mengenali diri, maka semakin Anda akan terlihat lebih sabar di mata orang lain. Dan seperti kita ketahui, seorang leader yang sabar memiliki daya pikat dan daya tarik yang luar biasa bagi tim-timnya. Kemudian tidak kurang, Auguste Comte, seorang filosofer dari Perancis, mengatakan bahwa kenali diri untuk membuat Anda lebih baik. Karena tanpa mengenali diri, kita tidak tahu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan atau kesadaran atau kenal tidaknya kita dengan diri kita sendiri. Ada dua faktor, yang pertama adalah faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internalnya adalah bagaimana saya melihat diri saya. Bagaimana saya melihat apa yang saya pikirkan, rasakan, ucapkan, dan lakukan. Dan yang kedua adalah bagaimana orang lain melihat saya. Mengetahui apa yang saya pikirkan, rasakan, ucapkan, dan lakukan. Dan kadang-kadang kita melihat diri kita lebih besar daripada yang sebenarnya. Dan tentu ini membuat bagaimana kita berpikir, bagaimana kita beremosi, bagaimana kita berucap dan bertingkah laku menjadi tidak efektif. Kadang-kadang juga kita melihat diri kita lebih kecil dari yang sebenarnya. Dan ini tentu juga berpengaruh kepada efektivitas apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ucapkan, dan lakukan. Kadang-kadang kita mengalami kesalahpahaman dengan orang lain, karena orang lain melihat diri kita dengan perspektif yang berbeda.
sementara kita melihat dengan perspektif yang lain. Dan ini akan menimbulkan ketidakefisienan dalam bekerja atau dalam berkinerja. Dan kadang-kadang kita menemui banyak kegagalan hanya karena kegagalan kita untuk memahami diri kita dan mengetahui bagaimana orang lain memahami kita. Dan kita ingin mendevelop, kita ingin mengembangkan self-awareness kita. Bagaimana caranya? Sama dengan faktor yang menyebabkan kita lebih memahami diri kita. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Apakah faktor internal dan faktor eksternalnya? Kita bisa melakukan refleksi atau muhasabah diri. Hal ini akan membuat kita pelan tapi pasti makin mengetahui siapa diri saya. Siapa diri saya yang melakukan yang terbaik untuk tujuan-tujuan saya. Apa makna-makna yang saya miliki, apa identitas saya, apa kekuatan saya. Muhasabah diri membuat kita menjadi makin memahami tentang diri kita. Dari sisi eksternal, kita dapat mencari feedback dari orang lain. Bagaimana orang lain melihat diri kita, bagaimana kinerja kita, bagaimana perilaku kita. Apakah yang dilihat orang lain sama dengan yang kita lihat? Apakah yang kita lihat sama dengan apa yang dilihat oleh orang lain? Mencari feedback akan membuat kita menjadi semakin paham tentang diri kita. Dan sekarang pertanyaannya, apa sih indikator, apakah tanda-tandanya kalau kita memiliki self-awareness atau tidak memiliki self-awareness? Hal ini penting untuk melihat apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang self-awareness. Seseorang yang memiliki self-awareness atau pemahaman diri yang kurang, biasanya seorang tersebut tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Defensif atau menolak feedback. Tidak peduli pada peningkatan skill dan dampak interpersonal yang terjadi pada orang lain. Tidak peduli pada peningkatan kualitas diri. Dan tidak peduli juga pada bagaimana orang lain terdampak atas apa yang saya pikirkan, saya rasakan, ucapkan, dan lakukan. Kemudian suka mencari alasan dan menyalahkan orang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki pemahaman diri yang tinggi atau kuat, mereka akan selalu mencari dan memfollow up feedback dari beberapa sumber. Mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan dan kekurangan yang dilakukannya. Kemudian menganggap feedback sebagai hadiah dan mengetahui penyebab dari perasaan dan mood diri. Suatu saat saya merasa perasaan saya tidak enak dan saya tahu mengapa perasaan itu muncul dan apa sebabnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa, low self-awareness atau pemahaman diri yang rendah dapat disebabkan dari banyak hal. Kita bisa melihat satu-satu dari tulisan atau survei yang dibuat oleh Conferry tahun 2014 sampai tahun 2017 di dalam buku For Your Improvement. Di antaranya adalah arogan atau kesombongan atau tidak mau menerima kebenaran. Kemudian defensif, mau menolak feedback, tidak mendapat feedback, tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan feedback atau tidak pernah mau mencari feedback, atau mungkin tidak tahu cara untuk mendapatkan feedback. Sehingga dia hanya melihat kenyataan atau dunia ini hanya dari satu sudut pandang, yaitu dirinya sendiri. Sebab-sebab yang lain adalah terlalu sering berhasil. Karena terlalu sering berhasil, maka orang tersebut menjadi lupa bagaimana mengelola resiko. Lupa bagaimana mengendalikan sebuah kegagalan. Dan lupa bagaimana mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan supaya tidak terjadi lagi. Sebab yang lain adalah suka menyalahkan orang lain.
pasif terhadap kritik. Ketika dikritik, dia pasif, tidak meresponnya dengan perbaikan-perbaikan. Terlalu banyak berpikir daripada action. Banyak berpikir, actionnya kecil. Kemudian terlalu rendah diri dan self-kritik. Saya terlalu rendah diri, saya orang yang tidak bisa, dan saya selalu mengkritik diri saya sendiri. Saya menganggap diri saya rendah. Kemudian bingung mengelola feedback. Feedback terlalu banyak, dan saya tidak tahu mana feedback yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kemudian tentu saja karena jarang muhasabah diri. Jarang mengevaluasi apa yang telah saya lakukan dan apa dampaknya bagi diri saya sendiri dan orang lain. Kemudian yang paling akhir adalah tidak belajar dari kesalahan. Kesalahan adalah pelajaran dan darinya kita bisa melakukan berbagai hal agar kesalahan tidak terjadi lagi atau bahkan menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Teman-teman semua, kita akan coba melakukan latihan untuk lebih memahami self-awareness atau pemahaman kita terhadap diri kita. Saya ajak teman-teman untuk mengingat memori. Memori yang pernah terjadi pada saat pertama kali kita bekerja, pada saat pertama kali kita masuk sekolah SMA misalnya, atau pertama kali hari pertama saya menikah. Ingat memori. Kemudian setelah itu, ingat visi. Apa cita-cita yang saya miliki? Apa visi yang ingin saya capai? Dan ingat kapan terakhir membuat plan atau rencana. Dan rasakan sensasi itu terjadi di dalam pikiran kita. Dan kita makin memahami tentang diri kita. Bagaimana kita mengingat masa lalu kita. Bagaimana gaya kita mengingat masa lalu kita. Bagaimana kita mengingat visi. Dan bagaimana kita membuat rencana-rencana. Kemudian saya akan ajak Anda untuk merasakan bahagia. Kapan terakhir Anda bahagia? Ingat kebahagiaan itu, rasakan, dan perhatikan bagaimana Anda mengingat kebahagiaan itu. Merasakan pelukan dari orang-orang yang dekat, orang-orang yang dicintai, dari keluarga. Kemudian merasakan kehangatan pelukan itu. Dan bayangkan ketika Anda berjalan menuju visi, menuju cita-cita besar Anda. Apa yang Anda rasakan? Dan di situ Anda makin memahami bagaimana Anda merasakan. Merasakan bahagia, merasakan pelukan, dan merasakan sebuah optimisme berjalan menuju ke visi. Dengan latihan ini, Anda tentu mulai memahami bagaimana diri Anda beroperasi, bagaimana diri Anda berpikir, bagaimana gaya Anda mengingat, bagaimana gaya Anda membuat rencana, bagaimana cara Anda merasakan sesuatu, bagaimana cara Anda merasakan pelukan, sentuhan, dan membayangkan berjalan menuju ke cita-cita. Tentu Anda semakin memahami tentang bagaimana Anda mengenal diri Anda. Baik, dan teman-teman semua, tentu kita ingin makin mengembangkan self-awareness kita. Dan berikut adalah tips-tips bagaimana kita bisa meningkatkan self-awareness kita. Yang pertama adalah cari feedback untuk mengetahui bagaimana orang lain melihat Anda. Tentu saja feedback ini bersumber dari orang-orang yang mengetahui Anda dan relevan dengan feedback yang ingin Anda cari. Relevan dengan topik feedback yang ingin Anda cari. Yang kedua adalah minta feedback dari beberapa sumber. Jangan meminta feedback dari hanya satu sumber saja. Dengan meminta feedback dari beberapa orang, Anda akan melihat
diri Anda. Anda akan mengetahui diri Anda dilihat orang lain dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga adalah pedulikan dampak yang kita ucapkan dan lakukan terhadap orang lain. Bila perlu, minta feedback dari mereka. Apa dampak yang terjadi ketika saya mengucapkan sesuatu kepada orang lain? Apa yang terjadi ketika saya melakukan sesuatu kepada orang lain? Kalau Anda tidak melihatnya, Anda mungkin bisa bertanya kepada orang lain. Apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Yang keempat adalah dengan berjiwa besar, akui kesalahan, dan ambil tanggung jawab dari kesalahan itu. Anda makin mengetahui bahwa Anda memiliki konsekuensi-konsekuensi. Anda memiliki tanggung jawab. Dan yang paling penting, Anda memiliki kemampuan untuk merespon apa yang sedang Anda lihat. Berikutnya adalah minta feedback secara pribadi untuk mendapatkan kualitas feedback yang akurat dan seimbang. Latihan mengendalikan emosi saat menerima feedback. Anda bisa melakukan taktik seperti mencatat, mengklarifikasi, meminta contoh, dan berterima kasih. Dengan itu, maka emosi menjadi lebih terkendali. Anda juga bisa melakukan mengubah blind spot sesuatu yang Anda ketahui bahkan yakini, tetapi orang lain tidak ketahui, menjadi kelemahan yang diketahui dan kemudian diperbaiki. Dan yang paling akhir adalah lakukan muhasabah diri setiap hari. Kita bisa melakukan perencanaan di pagi hari dan melakukan evaluasi di sore atau malam hari untuk melihat seberapa baik kita bekerja hari ini, seberapa banyak kita belajar hari ini, dan seberapa banyak, seberapa dalam, seberapa lengkap kita makin mengetahui tentang diri kita sendiri. Teman-teman semua, bila ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar, dan saya akan meresponnya sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan self-awareness Anda, dan pada kiranya meningkatkan kualitas leadership Anda, serta dampak positifnya bagi tim, bagi orang lain, bagi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk